Guys, di depan kita udah ada salah satu mobil yang jadi ikon anak muda di tahun 90-an. Mobil apakah ini? Ini adalah BMW generasi kedua, seri 3 generasi kedua, BMW E30 atau biasa orang sebut dengan BMW Masboy. Penasaran nggak kayak apa sih mobilnya? Ikutin terus video ini sampai habis. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Guys, di depan kita udah ada BMW E30 tahun 91 teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat, apalagi teman-teman yang lahir di tahun 80-an ya, 80-90 pasti familiar dengan film Catatan Si Boy. Nah, mobil ini adalah mobil yang sering digunakan oleh pemeran utamanya ya, si Mas Ongki Alexander itu yang berperan sebagai Boy. Nah, mobil itu jadi ikon, salah satu ikon di film itu teman-teman. Nah, sedikit sejarah mengenai seri 3 E30 ini. Ini adalah seri 3 generasi kedua teman-teman. Nah, generasi pertamanya itu adalah BMW E21, bentuknya seperti ini. Nah, generasi keduanya adalah ini BMW E30 dan setelah ini berakhir masa produksinya digantikan oleh BMW E36 yang bentukannya seperti ini. Nah, E30 sendiri di Indonesia itu pertama kali dijual di tahun 85-86. Itu waktu itu mesinnya masih menggunakan mesin M10 ya, M10. Nah, M10 itu menggunakan karburator, sedangkan yang ini adalah versi facelift. Apa bedanya? Bumpernya udah bumper plastik teman-teman. Kalau yang M10 itu bumpernya masih bumper besi, kayak bumper US gitu. Nah, M40 sendiri merupakan mesin paling legendaris ya, salah satu mesin legendaris dari BMW. Terkenal dengan reliability-nya, udah gitu bensinnya juga irit, perawatan sangat mudah. Nah, mesin M40 ini menghasilkan tenaga sekitar 113 horsepower dengan torsi 162 Nm teman-teman. Nah, kita lihat sekilas bodinya seperti ini ya teman-teman. Ini saingan langsung dengan Mercedes-Benz W201 190e. Yang belum melihat videonya bisa lihat di atas ya, saya kasih linknya gitu. Nah, seperti BMW pada umumnya, mobil ini mengedepankan kesan sporty ya teman-teman. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Mercedes-Benz W201 yang bentuknya cenderung lebih elegan, sedangkan E30 ini bentuknya cenderung lebih sporty. Dengan dimensi yang sedikit lebih kecil, panjang sekitar 4,2 meter, dengan lebar hanya 1,6 meter, mobil ini sangat lincah dipakai di jalanan ibu kota ya teman-teman gitu. Untuk handlingnya sendiri ciri khas BMW banget. Nanti kita akan test drive ya buat cari tahu seperti apa tenaga yang dihasilkan oleh mesin 1800 cc lawas ini teman-teman. Yang pasti soul-nya, jiwanya, excitement-nya masih sama seperti BMW pada umumnya. Dan ini adalah salah satu BMW paling fun to drive yang pernah saya cobain. Kita lihat bagian dalamnya teman-teman. Oke, kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, ini dia bagian dalamnya guys. Masih mulus ya, masih mulus banget dalamannya. Nah, ini ciri khas seperti BMW pada umumnya. Dia punya konsol itu belok ke kanan gini ya, jadi arahnya lebih ke driver oriented gitu teman-teman. Ini head unitnya sih udah diganti, setirnya juga udah diganti, punya M3 ya ini setirnya gitu, tapi ini lebih enak buat digenggam ya gitu. AC standar, ada jam seperti biasa, instrumen cluster sampai 240 km per jam, saklar lampu di sebelah sini ya, seperti pada umumnya mobil Eropa. Nah,
ini mobil udah menggunakan electric mirror teman-teman ya. Ini pengaturannya di sebelah sini. Gila, ini mobil 90-an udah pakai electric mirror. Canggih juga, Jerman gitu loh. Nah, ini seperti ini. Power window ada di tengah seperti biasa mobil Jerman pada tahun-tahun segini ya teman-teman. 5 speed manual. Seperti biasa BMW mundurnya bukan seperti mobil Jepang ke sini, tapi dia ke kiri mentok baru maju ke depan. Nah, ini posisi reverse atau gigi mundur dari BMW adalah seperti ini ya. Kiri mentok. Gini, jangan sampai salah masuk gigi 1, ntar maju mobilnya loncat. Posisi nyetir BMW banget, tapi versi kecil ya. Ini sempit sih kalau boleh jujur ya. Jujur sempit sih, mobilnya lumayan sempit. Cuman posisi setir ya, walaupun nggak ada pengaturan setir ya teman-teman, tapi ini apa namanya, posisi nyetirnya udah enak banget. Dibandingin W201 ini jauh lebih ergonomis, lebih sporty. Terus penumpang ya, bagian penumpang juga ini kayaknya agak kecil. Kalau duduk di belakang gimana? Nggak usah dicoba lah ya. Ini bukan tempat BMW, bukan tempatnya di belakang. Cuman sebagai gambaran aja, ini udah disesuaikan sama posisi duduk saya. Ini sepertinya legroomnya teramat sangat kecil teman-teman. Gitu ya, di interior nggak terlalu banyak fitur yang bisa kita utak-atik karena ini mobil tahun 90-an. Biasa aja fiturnya. Ya begitu-begitu aja. Cuma yang menarik ini adalah mesinnya teman-teman ya. Seperti apa mesinnya? Ayo kita lihat. Oke, kita cek mesinnya. Nah, yang unik dari BMW tahun 90-an itu adalah buka kap mesinnya guys. Bukan ke atas gitu, tapi kebalik. Nah, kayak gini bukanya. Nah, oke. Ini adalah mesin M40 1800 cc. Dengan tenaga 113 horsepower dan torsi 167 Nm kalau nggak salah ya, sekitar 160-an Nm. Ini mesin dipakai selain di BMW E30, dipakai juga di BMW E36 versi awal ya, sebelum tahun 96 ya, 96 ke bawah itu masih 318i-nya menggunakan mesin M40 gitu. Mesin ini dikenal sebagai mesin yang sangat murah perawatannya teman-teman ya. Bayangin, ngerawat BMW sama ngerawat Panther sama. Nah, ini dia kelebihannya mesin M40 ini teman-teman ya. Selain itu, walaupun dia cc-nya hanya 1800 dan tenaganya hanya sekitar di bawah 120 horsepower ya, tapi dia punya karakter mesin yang cukup menyenangkan ketika dibawa ke jalanan teman-teman. Jadi dia karakternya itu memang nggak kenceng, tapi dia apa ya, dia kayak minta terus untuk dibejek gitu. BMW banget karakternya, saya suka BMW banget. Oke, daripada lama-lama kita cobain yuk test drive. Tapi sebelum itu kita coba lihat yang belum kita lihat bagasinya ya teman-teman. Ya siapa tahu kalian pengen bawa mobil ini jalan-jalan keluar kota sama pacar gitu ya. Nah, bagasinya lumayan gede. Cuman nah, yang jadi ciri khas mobil tahun 90-an atau 80-an itu adalah bibir bagasinya yang tinggi banget. Jadi dia ngebukanya nggak sama ini, cuman sampai atasnya doang. Ini kayak Mercy Tiger juga kayak gini sama. 190e Baby Bears juga sama kayak begini. Jadi kalau kalian mau masukin barang berat dari bawah ke bagasi, lumayan effort ya gitu. Jadi ya hati-hati encok gitu. Oke. Sekarang kita test drive yuk. Kayak apa sih rasanya mobil kecil Jerman ini. Oke, sekarang kita udah ada di balik kemudinya BMW E30 ini teman-teman. Ya, seperti BMW pada umumnya, baru nyoba nyetir aja udah kerasa mobil ini minta diajak agresif ya. Mulai dari feel steer, feel gas, feel rem, feel couplingnya. Ini mobil mengisyaratkan bahwa mobil ini siap untuk diajak bersenang-senang. Kita cobain ya, nih kosong nih jalanan ya. Kita cobain nih, tenaganya kayak apa sih. Dari gigi 2 ya, kita coba gas.
sedikit. Stabil. Stabil, guys. Mobil ini walaupun uzur, sumpah, tapi nggak malu-maluin ya. Tampangnya sih boleh agak-agak culun ya, agak ya tampangnya sih tua gitu. Maksudnya nggak mencirikan mobil yang bisa berlari kencang. Emang nggak kencang. Ini mobil nggak kencang ya, bukan mobil kencang gitu, tapi fun to drive banget gitu. Karakter tenaganya tuh dia minta diisi terus. Kita cobain lagi. Nah, asik ya, asik. Dia bener, ini mobil nggak kencang-kencang amat, biasa aja tenaganya, tapi karakternya, karakter mesin, karakter kaki-kakinya, posisi nyetir, semuanya sangat menyenangkan gitu ya. Maksudnya kita tahu BMW selalu bisa bikin mobil yang fun to drive ya kan, share driving pleasure judulnya juga. Tapi ternyata hal itu sudah ada sejak dari BMW yang segini tuanya, segini lawasnya. Produk BMW ini adalah produk tahun 80-an ya. Mobil ini diluncurkan di tahun 82 atau 83, saya lupa. Tapi di tahun 80-an, ketika pabrikan mobil lain itu rasa berkendaranya ya gitulah, flamboyan gitu ya. Kalau kayak 190E tuh, W201 tuh flamboyan rasanya ya. Kalau ini tuh apa ya, bergairah gitu rasanya, tuh nyenengin aja gitu, bikin kita semangat gitu. Kalau Baby Benz itu kan ya kayak kita nyantai, mau kemana nyantai. Kalau ini tuh kayak bener-bener kita dikejar waktu gitu. Buat teman-teman yang masih berjiwa muda, ini mobil cocok banget, cocok sumpah. Ini kecil-kecil, saya nggak nyangka ya, maksudnya karakternya akan seperti ini menyenangkannya. Karena jujur saya bawa E30 baru beberapa kali, belum terlalu banyak, tapi ini adalah E30 tersehat yang pernah saya bawa, dan ternyata karakternya semenyenangkan itu guys. Kalau sehat ya, kalau sehat itu asik. Saya nggak bisa berhenti buat ngomong, ini mobil fun to drive, ini mobil asik. Good job BMW ya, dari tahun 90-an mereka udah bisa bikin mobil yang segitu mengasihkannya. Nah, balik ke feel-nya ya. Kekurangannya mobil ini adalah di bagian bawah ya, pedal koplingnya tuh posisinya agak terlalu dekat sama rem. Ini kaki kita tuh belok gini teman-teman, agak nyengsel gitu ya, gitu. Jadi untuk koplingnya agak kurang enak sedikit. Tapi posisi gas, posisi rem itu semua enak. Karakter remnya tuh karakter rem mobil Eropa yang bahkan tahun 2000-an awal pun ya udah seperti ini gitu. Sedangkan BMW tahun 90-an seperti ini, dia punya karakter rem yang udah hampir menyerupai mobil-mobil Eropa keluaran tahun 90-an gitu guys. Terus untuk feel steer ya BMW lah, standar ya. Agak-agak beratnya, tapi bukan berat kayak kita nyetir Pajero lama ya. Pajero lama kan berat karena dia mobil lapangan gitu. Kalau ini enggak, dia beratnya berat berbobot, berat memang karena mobil ini siap untuk diajak bersenang-senang gitu guys. Nah, kita coba kenyamanannya seperti apa. Ini depan ada rel kereta, bantingan suspensinya masih oke ya, maksudnya dia nggak keras. Gimana ya, kalian tahu nggak sih karakter BMW itu kan suspensinya tuh nggak keras amat, tapi mantap. Nah, itulah begitulah gitu. Jadi E30 ini bantingan suspensinya masih dalam taraf nyaman. Emang sih dia nggak seempuk W201 ya. W201 juga sebenarnya nggak empuk-empuk banget gitu. Cuma kalau dibandingin sama ini memang masih sedikit lebih empuk W201. Tapi bukan berarti mobil ini tidak nyaman. Mobil ini masih taraf kenyamanannya tuh masih sangat nyaman menurut saya ya, untuk ukuran mobil keluaran tahun 80-an 90-an gitu. Dia nggak keras banget, tapi juga bukan yang lembek ngayun kayak Mercy gitu, nggak. Ini suspensinya mantep, firm, padat gitu ya karakter bantingannya gitu. Jadi
overall mobil ini untuk kalian kendarai ini asik. Ini kayak kita ketika di jalan tuh kayak apa ya, kayak hiburan gitu. Ketika mungkin kita ngadepin jalanan itu stres gitu ya, ketika kita ada di dalam mobil ini itu rasanya kayak hiburan banget guys. Oke, so kesimpulannya teman-teman dari hasil test drive kita kali ini di mobil ini, saya agak speechless. Ini jujur mobil ini di atas ekspektasi saya. Maksudnya gini teman-teman, kalau teman-teman lihat tampangnya gitu, ini harusnya jadi mobil yang ketika dikendarai itu biasa aja. Tapi E30 sukses membawa nama besar BMW. Dengan catatan mobil kalian harus sehat ya. Kalau sehat kayak begini, ini mobil saya jamin lah, ini salah satu mobil fun to drive yang pernah saya coba. Dan mobil ini bukan mobil yang tipikalnya pelan, lambat banget gitu, nggak, yang males nggak. Ini mobil memang nggak kencang, tapi dia punya karakter yang sedikit agresif gitu loh, sedikit dia bisa membawa gairah, bawa semangat untuk orang-orang yang mengemudikan mobil ini gitu. So, jadi teman-teman, range harga mobil ini variatif ya. Pokoknya kalau sehat siapin budget di atas 50, di atas 60 juta. Karena mobil ini adalah mobil hobi yang harganya suka-suka yang jual, tergantung kondisi banget harganya. Jadi buat teman-teman yang pengen punya mobil klasik yang enak dikendarain, gak rewel, perawatan murah, bensin irit, ini adalah salah satu mobil klasik yang wajib jadi pilihan kalian semua. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Nih, apa ini? Aduh, ya. Nah, sorry. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain di kolom komentar. Jangan lupa juga di like videonya kalau suka. Jangan lupa juga di subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.